Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Afi dan teman-teman. Saya Meisya Damayanti, NPM 18 10 10 40 12. Di sini saya akan mempresentasikan artikel mengenai kontestasi sistem ekonomi Islam dan konvensional dengan penulis Rusdin Muhaling. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai abstrak dari penelitian ini. Pemikiran ekonomi muncul semenjak kehadiran manusia di bumi. Pemikiran ini merupakan reaksi terhadap dinamika empirik dalam segala aspek kehidupan manusia. Berdasarkan kesadaran etis, manusia dituntut untuk tidak hanya menuntut hak dan melupakan kewajibannya. Jika hanya menuntut hak dan melupakan kewajiban, maka sikap dan tindakannya akan cenderung mengarah kepada pemerasan dan memperbudak orang lain. Beberapa teori yang menyatakan bahwa ketidakadilan merupakan akibat logis dari suatu sistem yang berlaku baik ekonomi, sosial, ataupun politik dalam suatu masyarakat. Kemudian selanjutnya yaitu pendahuluan. Semua sistem ekonomi yang ada saat ini berkeinginan untuk memberikan solusi yang terbaik terhadap permasalahan sosial, ekonomi, baik terhadap sistem ekonomi, kapitalis, sosial, dan Islam. Nah, ini tuh akan menyajikan sistem ekonomi yang berkeadilan dan menuju pada suatu kemakmuran. Namun, tujuan dari ketiga sistem tersebut sangat berbeda. Jika di sisi lain, mekanisme yang menjembatani sistem konglomerasi dan monopoli, maka seberapa besarkah efektivitas sistem ekonomi sosialis ini menuju ke perekonomian yang sejahtera? Kegiatan ekonomi atau bisnis dalam dunia perdagangan merupakan salah satu usaha yang sangat mulia dan penting dalam kehidupan umat manusia. Sehingga kita itu dapat menarik kesimpulan di mana Al-Quran itu telah mengajak kepada umat manusia untuk mengamalkannya yang sesuai dengan penerapan prinsip ekonomi dalam segala aspek, yaitu akidah, syariah, dan akhlak. Hubungan ekonomi secara harmonis itu jika terjadi hubungan timbal balik yang dilandasi dengan kualitas akhlak yang baik. Kemudian selanjutnya yaitu ragam sistem ekonomi. Sistem ekonomi dunia saat ini masih dikuasai oleh ekonomi kapitalis dan sosialis. Sistem ini sangat dipengaruhi oleh kondisi negara itu sendiri. Demikian pula halnya sistem ekonomi sosialis yang berkembang di Rusia dan Cina. Sementara sistem ekonomi Islam yang diilhami oleh Al-Quran dan hadis yang memiliki karakter sendiri, sistem ini merupakan implementasi dari tanggung jawab manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakikatnya, ketiga sistem tersebut bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial ekonomi serta kemakmuran masyarakat. Kemudian saya akan menjelaskan lebih detail mengenai ragam sistem ekonomi. Ada tiga, yang pertama sistem ekonomi kapitalis, yang kedua sistem ekonomi sosialis, dan yang terakhir itu ada sistem ekonomi Islam. Yang pertama itu ada sistem ekonomi kapitalis. Sistem ekonomi kapitalis ini sangat dipengaruhi oleh semangat mendapatkan keuntungan semaksimal mungkin dengan sumber daya yang terbatas. Usaha kapitalis ini didukung oleh nilai-nilai kebebasan untuk memenuhi kebutuhannya. Sistem ekonomi kapitalis ini mempunyai kecenderungan antara lain, pertama itu kebebasan memiliki harta perorangan, kemudian kedua kebebasan ekonomi dan persaingan bebas. Dalam artian sistem kapitalis ini membatasi usaha-usaha monopoli yang cenderung mengganggu mekanisme pasar. Kemudian yang ketiga yaitu ketimpangan ekonomi, kebebasan dan persaingan bebas itu mengakibatkan sumber-sumber produksi hanya dimiliki oleh pengusaha yang bermodal besar. Para buruh atau pekerja dipergunakan sebagai alat produksi yang bekerja maksimal mengejar keuntungan finansial pengusaha. Sehingga ketimpangan ekonomi ini terjadi antara pengusaha dan pekerja, di mana pengusaha memberikan jasa atau upah pada pekerja sesuai volume produksi, sehingga pekerja itu bukan sebagai mitra. Sistem ekonomi kapitalis ini tidak seluruhnya berakses negatif terhadap perekonomian. Di sisi lain, sistem ekonomi kapitalis ini memiliki kecenderungan kebaikan,
Yang pertama yaitu kebebasan. Dalam artian kebebasan merupakan faktor yang menjadi kapitalisme sistem yang tetap eksis. Kebebasan kapitalis ini tidak hanya didasari atas penghargaan hidup terhadap sesama. Hal ini lebih disebabkan oleh kebebasan manusia akan memberikan nilai tambah dalam produksi. Kemudian yang kedua yaitu meningkatkan produksi. Persaingan bebas akan mewujudkan tingkat produksi dan harga. Persaingan akan mempertahankan terhadap keuntungan dan upah tingkat yang dapat diterima oleh pasar. Kemudian yang ketiga yaitu profit motive. Keuntungan dalam sistem kapitalis adalah faktor penting dalam mencari keuntungan. Kemudian sistem ekonomi yang kedua yaitu sistem ekonomi sosialis. Sosialisme secara umum dianggap sebagai obat untuk menghilangkan ketidaksamaan kesempatan akibat akumulasi distribusi kekayaan yang tidak adil. Sistem ekonomi sosialisme ini mempunyai kecenderungan antara lain yang pertama, pemilikan harta oleh negara. Seluruh bentuk produksi dan sumber pendapatan menjadi milik negara dan diatur untuk seluruh rakyat. Rakyat mendapatkan hasil kerjanya melalui pembagian yang sama yang dilakukan oleh negara. Kemudian yang kedua yaitu kesamaan ekonomi. Prinsip ini didasari atas kebutuhan minimal seseorang dalam hidupnya per hari. Kesamaannya dalam memenuhi kebutuhan ekonomi itu didasarkan atas asumsi bahwa setiap orang itu mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pelayanan. Kemudian yang ketiga yaitu disiplin politik. Untuk mencapai suatu tujuan, negara secara keseluruhan diletakkan di bawah peraturan kaum buruh yang mengambil alih semua aturan produksi dan distribusi. Kemudian aspek-aspek kebaikan dari sisi sistem ekonomi sosialis. Yang pertama itu ada disediakannya kebutuhan pokok. Jadi setiap warga negara itu disediakan fasilitas untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, termasuk penyediaan pekerjaan yang telah ditentukan oleh negara. Kedua, didasarkan perencanaan negara. Jadi seluruh pekerjaan itu dilakukan berdasarkan perencanaan, sehingga tidak ada terjadi kelebihan atau kekurangan produksi. Kemudian yang ketiga yaitu produk dikelola oleh negara. Pemerintah sosialis itu lebih memfokuskan penyediaan sarana produksi yang berhubungan dengan kepentingan negara. Oleh karena itu, penyediaan sarana produksi tidak pernah adil karena dianggap memprioritaskan kepentingan negara yang belum pasti sesuai dengan kepentingan rakyat. Di sisi lain, tentang kelemahan sistem ekonomi sosialis, ia meliputi yang pertama sulit melakukan transaksi. Jadi aktivitas jual beli itu sangat terbatas saat dilakukan oleh masyarakat karena harga itu ditentukan oleh suatu negara. Oleh karena itu, stabilitas perekonomian negara itu tidak terbuka karena semua urusan itu diatur oleh negara termasuk harga yang harus dipasarkan. Kemudian yang kedua yaitu membatasi kebebasan. Kegiatan atau aktivitas ekonomi masyarakat dikondisikan dengan kehendak negara dengan pola kerjasama setiap hari. Hal semacam ini kurang memberikan peluang pada masyarakat secara luas untuk memperluas wawasan dalam kehidupannya. Kemudian yang ketiga yaitu mengabaikan pendidikan moral. Tujuan atau kepuasan terhadap kebendaan sangat diutamakan. Pemikiran diarahkan pada hal-hal yang realistis, sehingga paham etis dan materialistik sangat diutamakan karena ekonomi sosialis ini memfokuskan pada optimalisasi produksi untuk memenuhi target yang telah direncanakan. Kemudian ragam sistem ekonomi yang ketiga yaitu sistem ekonomi Islam. Ciri penting dari sistem ekonomi Islam ini adalah mengakui bahwa manusia memiliki kemerdekaan individu dan masyarakat.
Islam itu menganggap kebebasan sebagai pondasi terhadap nilai-nilai martabat dan martabat untuk seluruh umat manusia. Kebebasan yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Seorang individu itu memperoleh kebebasan sempurna dalam berpikir, bertindak, dan memperoleh mata pencaharian di dalam negara Islam. Memiliki kebebasan untuk memulai organisasi, mengatur perusahaan sesuai dengan kemampuan, dan lain sebagainya. Sistem ekonomi Islam yang diterapkan oleh Rasulullah SAW berdasarkan dari prinsip-prinsip Qur'ani yang merupakan sumber utama ajaran Islam, telah menetapkan berbagai aturan sebagai hidayah atau petunjuk bagi umat manusia dalam melakukan aktivitas di setiap aspek kehidupannya, termasuk bidang ekonomi. Dalam pandangan Islam, kehidupan manusia itu tidak bisa dipisahkan dari kehidupan ruhaniyah dan kehidupan jasmaniah. Dengan kata lain, Islam itu tidak mengenal kehidupan yang hanya berorientasi pada akhirat tanpa memikirkan kehidupan duniawi, ataupun sebaliknya hanya memikirkan materi tanpa memikirkan dunia akhirat. Kemudian selanjutnya yaitu keunggulan dari sistem ekonomi Islam itu sendiri. Yang pertama, adanya jaminan sosial. Sistem ekonomi Islam ini mempunyai tanggung jawab untuk mengalokasikan sumber daya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Di masa Khalifah Umar, tanah yang tidak dikelola pemiliknya selama 3 tahun itu diambil oleh negara untuk diberikan kepada orang miskin yang mampu menjamin kehidupan masyarakat untuk mendapatkan kesejahteraan. Kemudian yang kedua yaitu distribusi kekayaan. Pemilikan kekayaan dianggap sebagai amanah, sehingga tidak terjadi penumpukan harta pada kelompok masyarakat tertentu. Sehingga Islam itu menganjurkan agar mendistribusikan kekayaan seperti dengan adanya ketentuan untuk mengeluarkan zakat, serta berupaya untuk mensejahterakan individu dan masyarakat dengan konsep tolong-menolong kepada sesama muslim. Kemudian selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keragaman sistem ekonomi. Yang pertama itu latar belakang sejarah dan ideologi. Sistem ekonomi itu terbentuk dari pengalaman masa lalu negara yang berhubungan dengan pengelolaan negaranya. Nah, bila masa lalu itu berhubungan dengan usaha untuk memisahkan diri dari dominasi negara yang memiliki sistem kapitalis, maka akan timbul kecenderungan negara tersebut menggunakan sistem sosialis, misalnya Vietnam dan Korea Utara. Kemudian faktor yang kedua yaitu luas dan letak geografis. Letak antara suatu negara dengan negara lainnya itu mempengaruhi sistem ekonomi, karena letak suatu negara dapat menimbulkan pengkondisian antara negara yang bertetangga untuk menggunakan kebijakan yang saling mendukung untuk mempermudah terjadinya hubungan ekonomi. Kemudian yang ketiga yaitu ada tingkat pembangunan. Negara berkembang dengan tingkat pendapatan yang rendah itu perlu dilindungi dalam pengelolaan faktor produksinya. Oleh karena itu, pemerintah itu harus bertanggung jawab atas penyediaan sarana pendukung optimalisasi proses produksi. Kemudian yang keempat adanya keterbukaan. Konsep ekonomi terbuka menjadikan sistem ekonomi suatu negara itu berubah menjadi ekonomi bebas, dengan tidak mengakui adanya batas antara suatu negara dan antara benua, sehingga sistem ekonomi tersebut itu menjadi terbuka. Maka setiap negara mempunyai peran penting untuk menyediakan fasilitas pendukung. Kemudian selanjutnya yaitu sistem politik. Sistem politik yang baik adalah memberikan perhatian untuk memperjuangkan kepentingan rakyat dengan memberikan kebebasan yang terkendali untuk menentukan kebijakan ekonomi seperti apa yang telah berkembang dan dilaksanakan secara baik dan tanggung jawab. Selanjutnya yaitu solusi sistem ekonomi Islam dalam mewujudkan tujuan ekonomi. Yang pertama itu ada menjadikan Islam sebagai way of life. Yang kedua, membangun tatanan ekonomi di atas landasan akidah dan syariah. Yang ketiga, mengakomodasi keimanan dan usaha untuk bekerja.
Yang keempat, menyusun pola kerja yang strategik, dan yang terakhir itu menggerakkan lembaga-lembaga ekonomi Islam. Yang terakhir saya akan menjelaskan mengenai penutup dari penelitian ini. Sistem ekonomi kapitalis dipengaruhi oleh semangat untuk mendapatkan keuntungan semaksimal mungkin dengan sumber daya yang terbatas. Ciri dari sistem ini adalah adanya kebebasan memiliki harta perorangan, adanya persaingan bebas. Sedangkan sistem ekonomi sosialis ini dipengaruhi oleh filosofi sebagaimana secara bersama mendapatkan kesejahteraan. Kemudian sistem ekonomi Islam ini memiliki ciri khusus, yaitu bahwa Islam mengakui kebebasan manusia untuk berekreasi dalam ekonomi di atas landasan tauhid. Demikian pula bahwa kekayaan perlu didistribusikan dengan adanya hak orang lain, yaitu fakir dan miskin. Kemudian solusi sistem ekonomi Islam dalam mewujudkan tujuan sosial ekonomi menjadikan Islam sebagai way of life, membangun kesadaran umat secara kolektif dengan jalinan silaturahmi ekonomi yang kokoh, mengakomodasi nilai-nilai keimanan dalam setiap aktivitas ekonomi, menyusun pola kerja yang strategik, serta memberdayakan pada lembaga-lembaga keuangan Islam untuk mengelola dana investasi dari seluruh kaum muslimin di atas saling percaya dan kejujuran. Sekian presentasi dari saya. Apabila banyak kekurangan ataupun kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.